Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya masih banyak di antara kita yang masih mudah menyia-nyiakan waktunya dan tidak menggunakannya dengan baik. Padahal waktu sangatlah penting, namun hanya sedikit orang saja yang dapat memahami urgensinya. Waktu itu seperti harta kekayaan yang seharusnya seseorang memberikan perhatian kepadanya, menggunakannya dengan baik dan mengaturnya seefektif mungkin. Berbeda dengan harta benda yang dapat dikumpulkan dan disimpan, waktu sebaliknya ia terus berjalan dan akan lenyap setiap saat. Kita tahu bahwa masa hidup seseorang telah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga waktu yang kita miliki dan menggunakannya sebaik-baik mungkin. Cara menggunakan waktu yang paling baik dan paling agung adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang dihabiskan untuk melakukan ketaatan kepadanya tidak akan menyebabkan seseorang jatuh kepada penyesalan untuk selamanya. Maka mulai sekarang ikhlaskanlah niat kita dan mulailah menjaga waktu yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia memiliki jumlah porsi waktu yang sama dalam satu hari, yaitu 24 jam. 24 jam ini pada umumnya sebagian kita gunakan untuk beraktivitas normal seperti belajar di sekolah, bekerja, berdagang dan hal-hal lainnya. Sebagian lainnya kita gunakan untuk beristirahat pada malam dan siang hari. Lalu sebagian yang lainnya adalah waktu luang yang biasa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Waktu luang inilah yang di dalamnya banyak manusia terlena dengannya. Banyak manusia menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang di dalamnya banyak manusia terlena dengannya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu, bagaimana jika kita menyisihkan waktu 10 menit saja dari banyaknya waktu-waktu luang tersebut? Hanya 10 menit, tetapi kita lakukan rutin, berulang-ulang kali setiap harinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ahabbul a'ma ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Maka bagi siapa saja
yang hendak segera ingin beramal soleh, pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak dan terbuka lebar. Waktu 10 menit ini akan kita jadikan inspirasi sebagai langkah pertama kita agar dapat menjaga waktu yang kita miliki dan menggunakannya untuk beramal soleh, sehingga hidup kita akan menjadi benar-benar bermakna. Ada banyak sekali amalan yang dapat kita lakukan dalam waktu 10 menit bahkan kurang darinya. Amalan-amalan tersebut antara lain adalah yang pertama, sholat duha. Sholat duha dapat kita kerjakan dalam waktu kurang dari 10 menit. Dikerjakan minimal 2 rakaat dan yang paling banyak 8 rakaat. Seorang thalibul ilmi, seorang pelajar, seorang pegawai dapat mengerjakannya pada sela-sela waktu aktivitas mereka, seperti pada waktu istirahat. Adapun seorang yang berada di rumah, maka ia akan lebih leluasa dalam mengerjakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Awsani khalili bi thalathin, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin, wa raq'atat duha wa an utira qabla an anam." Kekasihku telah berwasiat kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari dari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Laki-laki maupun wanita dapat mengerjakan wasiat Rasulullah SAW tersebut tanpa kesulitan. Karenanya marilah kita perhatikan wasiat tersebut dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengerjakannya. Amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang mulia dan agung, yang di dalamnya memuat hidayah dan penyembuh. Namun anehnya terdapat sebagian orang yang tidak membaca Al-Quran, padahal ia memiliki waktu luang yang panjang, melainkan ia hanya membacanya ketika waktu sholat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan hambanya dari sikap hajrul Quran, sikap mengabaikan Al-Quran dalam firman-Nya. Dalam firman-Nya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Dalam waktu 10 menit, seorang muslim kira-kira dapat membaca Al-Quran sekitar 5 halaman. Maka dengan cara ini ia dapat menghatamkan Al-Quran dalam rentang waktu 4 bulan. Ini bagi orang agak malas. Bagaimana jika orang tersebut memiliki semangat yang tinggi dalam membaca Al-Quran? 1 juz setiap harinya misalkan. Maka dalam waktu 1 bulan saja ia sudah dapat menghatamkan Al-Quran. Perhatikanlah, renungkanlah keutamaan membaca Al-Quran yang sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man qara harfan min kitabillahi falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Selanjutnya amalan yang ketiga adalah berzikir pada Allah. Bagaimanapun kondisinya, ketika di dalam mobil, ketika hendak ingin pergi ke sekolah, seseorang mampu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam kitabnya, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian berbuat kufur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Lalu bagaimanakah keadaan ikan ketika meninggalkan air? Tentu saja ikan tersebut akan mati. Begitulah juga keadaan hati yang di dalamnya tidak pernah dibacakan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan-lahan ia akan mengeras, lalu kemudian hati itu mati. Amalan yang keempat adalah berdoa kepada Allah. Doa adalah ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Doa akan mendatangkan ketenteraman pada jiwa, kelapangan pada dada, dan kesabaran yang akan membuat seseorang kuat menghadapi ujian, kesulitan, dan musibah yang datang menimpanya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk mendoakan dirinya, keluarganya, serta anak-anak keturunannya. Berdoa tidak membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keutamaan yang datang darinya sangatlah besar. Oleh karena itu, janganlah ia menyia-nyiakan amalan yang agung ini dalam kesehariannya. Amalan yang kelima adalah muhasabah diri. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk merenungi, mengintrospeksi diri, dan melihat apa yang sudah kita lakukan. Hal ini akan memudahkan seseorang untuk beristiqomah dalam berbuat kebaikan dan menjauhkannya dari dosa-dosa dan keburukan. Allah berfirman di dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, lakukanlah hisab terhadap diri kalian sebelum kalian menghadapi hisab. Lihatlah simpanan kalian yang berupa amal soleh untuk hari kembali ketika kalian dihadapkan kepada Rabb kalian. Waktu yang paling baik untuk bermuhasabah diri adalah ketika pikiran dalam keadaan jernih dan pada waktu tenang, di mana muhasabah ini tidak memerlukan waktu yang lama, bisa dilakukan ketika ingin tidur ataupun kapan saja. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan yang sudah khotib sebutkan sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari banyaknya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu 10 menit ini pula janganlah kita jadikan sebagai acuan utama kita dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjadikannya sebagai langkah pertama kita agar dapat menjaga waktu yang kita miliki dan menggunakan untuk beramal soleh. Khatib mengajak supaya kita semua dapat menjadikan waktu 10 menit ini menjadi kebiasaan baik yang akan selalu ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Dari awalnya hanya 10 menit, ditingkatkan menjadi 15 menit, ditingkatkan menjadi 20 menit, dan begitu juga seterusnya. Sehingga hari-hari seorang muslim dipenuhi dengan ibadah, ketaatan, dan kebaikan. Karena sesungguhnya waktu sangatlah berharga dan tidak bisa dihargai dengan nominal berapapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma abid anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.